surat keterangan dari pengadilan misalnya, atau misalnya KTP kan harus KTP asli ya. Masih ada beberapa yang misalnya fotokopi KTP yang Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, 2 jemaah haji asal Lampung Timur meninggal dunia akibat keletihan dan dehidrasi. Kabar duka kembali datang dari jemaah haji asal Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur. 2 jemaah haji asal Kabupaten Lampung Timur ini dikabarkan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah haji ini meninggal bernama Karto Rakio yang berusia 86 tahun, merupakan warga Ratnadaya, Kecamatan Raman Utara, dan Ki Haji Ahmad Macap, warga Kabupaten Lampung Timur. Karto dan juga Ki Haji Ahmad Mujab ini meninggal di Mekah karena mengalami dehidrasi. Sementara untuk jemaah haji Ki Haji Mujab dari Kloter 17 JKG yang meninggal di Rumah Sakit Is Arofah pada pukul 17. Sementara jemaah haji Ki Haji Ahmad Mujab dari Kloter 17 JKG yang meninggal di RS Is Arofah pada pukul 17.08 waktu setempat. Kepala Kemendak Lampung Timur Indra Jaya membenarkan 2 jemaah asal Kabupaten Lampung Timur meninggal dunia. Yang menjelaskan menurut informasi petugas haji, keduanya meninggal lantaran keletihan. Yang menjelaskan para jemaah haji kemarin pada Senin 27 Juni 2023 baru tiba di Padang Arafah. Kemudian pada pukul 18.20 waktu Indonesia setempat, jemaah Kartori Rikayo merasa lemas dan tidak sadarkan diri. Berita selanjutnya dapat dari Tribun Lampung yang mendapatkan kambing kurban dari Nestle Panjang. PT Nestle Panjang Factory menyerahkan 9 kambing untuk warga sekitar pabrik dan 4 media cetak. Nasmaini, manajer produksi PT Nestle Panjang Factory, mengatakan pihaknya memberikan hewan kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah kepada masyarakat dan 4 perusahaan pers. Hal tersebut disampaikan Nasmaini usai penyerahan hewan kurban kepada warga dan juga perwakilan media di kantor PT Nestle Panjang Factory di Kota Bandar Lampung pada Selasa 27 Juni 2023. Ia mengatakan pimpinan berharap dengan adanya pemberian hewan kurban ini bisa bermanfaat bagi penerima. Nasmaini mengatakan penyerahan hewan kurban ini telah dilakukan setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda-beda. PT Nestle ini sudah berusia 150 tahun dan di Lampung 45 tahun lamanya, dengan harapan ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Pemberian hewan kurban sebagai niat baik dengan harapan agar semua kebaikan untuk dicatat amal di akhirat. Ia mengatakan Nestle berharap kolaborasi ini bisa berjalan dengan kebaikan, dan pada penyerahan hewan kurban tersebut selain perwakilan dari beberapa warga dari pihak keamanan yakni Babinsa dari TNI AD, Babin Kantimas, dan pihak kepolisian datang untuk menerima hewan kurban tersebut. Perwakilan dari salah satu pers dan menerima hewan kurban secara simbolis foto bersama dengan manajemen. Berita selanjutnya, 310 bacalek di Metro Lampung belum penuhi syarat, banyak tidak lampirkan KTP asli. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Metro menemukan 310 bakal calon anggota legislatif atau bacalek di Metro Lampung yang belum memenuhi syarat administrasi. Ketua KPU Metro Nuri Septa Pratama mendaftarkan hanya 53 bacalek yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Ia mengungkapkan persyaratan administrasi yang belum dipenuhi tersebut bervariatif, salah satunya berkas ijazah yang dilampirkan oleh para bacalek. Selain itu, masih banyak juga para bacalek yang belum melampirkan foto tanda KTP
Nuris juga menuturkan pihaknya ini memberikan waktu kepada partai politik di Metro untuk melakukan perbaikan administrasi yang belum terpenuhi syaratnya. Masa perbaikan berlangsung dari 26 Juni hingga 9 Juli. Setelah itu pihaknya akan kembali melakukan verifikasi administrasi untuk hasil perbaikan bacalek yang belum memenuhi syarat. Misalnya teman-teman pers melakukan peliputan ya, sudah itu misalnya ada saudara kita yang mahasiswa, pelajar atau pegawai negeri sipil ya, atau misalnya pemantau dan lain sebagainya. Dalam keadaan tertentu dia bisa pindah pemilih dengan syarat bahwa pemilih sudah masuk ke DPT. Nah, dia pindah milih ke tempat tujuan. Nah, jenis surat suara disesuaikan daerah pemilihannya. Yang pertama tugas kami. Nah, yang kedua tugas kami walaupun tidak diminta secara tegas, tapi kami akan mulai menginventarisasi. Siapa tahu ada pemilih yang sudah berusia 17 tahun ya, tidak dicabut hak pilihnya, sudah pernah atau menikah ya, dan memenuhi syarat sebagai pemilih tidak masuk DPT. Maka harus diidentifikasi nanti potensi pengguna KTP elektronik pada hari H, namanya daftar pemilih khusus. Nah, itu yang saja yang kami lakukan. Jadi yang lain-lain tidak ada diatur. DPTB DPT perubahan nggak ada ya? Nggak ada di aturan, nggak ada. Jadi setelah DPT sudah. Gitu. Nah, ketua DPT pemilih potensial non KTP. Itu tadi berapa jumlahnya? Ya 140.000 sekian lupa saya ujungnya. Nah, itu kan begini. Jadi usia yang 17 tahun pada tanggal 14 Februari. Jadi ada misalnya saudara anak-anak kita ini atau ponakan kita yang usianya sekarang 16 tahun nih. Tapi usianya 14 Februari 17 tahun itu kita masukkan ke daftar pemilih tetap, dan dia memang belum punya KTP elektronik. Dan itu banyak 140-an. Tapi di Dukcapil kan maraton nih melakukan perekaman terus ya terhadap pemilih yang usianya nanti 14 Februari 17 tahun. Tapi memang KTP elektronik kan bisa dicetak kalau sudah usia 17 tahun. Tapi perekaman ini kan sudah dilakukan di Dukcapil. TPS khusus ketua itu kan selain rumah sakit di rumah sakit nggak ada rumah sakit, Nggak ada lapas, ada perusahaan ya, ada sekolah dinas, ada 38 TPS pusat. Rusunawa itu ITERA juga ya itu ya? ITERA Di 11 kabupaten kota. ITERA ada DPS lokasi itu, cuman ITERA yang mengajukan DPS lokasi. Jadi kan mereka yang mengajukan, di koordinasi lembaganya yang mengajukan. Ketua, ada komposisi bisa perubahan lagi nggak kira-kira lokasi TPS khusus ini? 38 itu atau ngunci atau? Enggak, Udah fix ya? Jumlahnya udah fix. Sesuai dengan penetapan DPT ya. Penambahan lokasi atau penambahan TPS nggak bisa berubah ya? Misalkan misalnya di ITERA itu kan, misalnya satu TPS tiba-tiba jadi 2 TPS karena jumlahnya, atau ngunci? Ya kan belum memenuhi syarat. Untuk 310 bacalek yang BMS itu ada apa aja sih Bang persyaratan yang belum dipenuhi oleh bacalek itu Bang? Variatif ya. Pertama misalnya ada ijazahnya yang masih ijazah asli yang dilampirkan, bukan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Kemudian surat keterangan dari narkoba, bebas narkoba, BNN, kemudian surat keterangan dari pengadilan misalnya, atau misalnya KTP kan harus KTP asli ya. Masih ada beberapa yang misalnya fotokopi KTP yang dilampirkan dalam proses. Kemudian ijazah, misalnya ijazahnya ada yang melampirkan S1, S2 tapi ijazah tidak dilampirkan. Atau misalnya kesalahan nama misalnya dia menggunakan gelar tapi di ijazahnya belum dilampirkan. Oke. Untuk itu kita memberikan masa perbaikan itu dari kapan sampai kapan Bang kepada bacalek yang belum memenuhi syarat? Sesuai tahapan mulai hari ini ya, 26 ya, 26 hari ini sampai tanggal 9 Juli masuk tahapan perbaikan oleh partai politik. Jadi partai politik melakukan proses perbaikan, mereka bisa melakukan akses di sistem pencalonan ya, silon. Jadi bisa ngecek di situ. Jadi saat ini sudah ada yang memperbaiki berarti Bang dari bacalek dari Kota Metro ini sendiri? Ya, sementara kan sistem di KPU kan sedang dikunci ya, KPU. Nah, untuk partai politik sudah dibuka. Jadi mereka dipersilakan untuk melakukan proses perbaikan
data-data yang dianggap masih belum memenuhi syarat. Kemudian untuk dari KPU Kota Metro Lampung sendiri itu akan melakukan verifikasi kembali untuk masa perbaikan tuh dari tanggal berapa sampai berapa Bang? Apabila sudah Bacalek itu memberikan perbaikannya? Hari ini kan mulai sampai tanggal 9 proses perbaikan oleh bakal calon, nanti di tanggal 10 kita akan melakukan proses lagi verifikasi administrasi untuk. Berita selanjutnya, KPU tetapkan jumlah DPT Pemilu 2024 di Lampung sebanyak 6.539. Ada persyaratan khusus ya. KPU Lampung menggelar rekapitulasi DPT pemilih pada 2024 di Kabupaten atau Kota Selampung di Hotel Embassy Lampung pada Selasa 27 Juni 2023. Adapun rekapitulasi DPT Kabupaten atau Kota Selampung ini digelar KPU untuk turut disaksikan di Dukcapil Provinsi Lampung, Bawaslu serta parpol peserta pemilih untuk 2024. KPU Lampung menetapkan jumlah DPT untuk pemilu 2024 di Provinsi Lampung ini berjumlah sebanyak 6.539.128 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.326.334, pemilih perempuannya sebanyak 3.212.794 pemilih dengan total TPS berjumlah 25.825 di 15 kabupaten kota. Koordinator Divisi KPU Lampung Agus Rianto menerangkan adanya pergerakan pemilih ini untuk berdasarkan jumlah pemilih pada tahun 2019 lalu, yaitu sebanyak 5,7 juta. Kemudian data BPD di angka 6,5 juta. Selanjutnya B4 kemudian disandingkan dengan data DPB per semester per September 2022 di angka 6,5 juta pemilih. Sementara itu Ketua Bawaslu Lampung Iskardo Panggar mengatakan dengan sudah adanya DPT ini pihaknya meminta kepada peserta pemilu untuk tetap mencermati proses ini. 14 bulan 17 tahun, tapi memang KTP elektronik kan bisa dicetak kalau sudah usia 17 tahun, tapi perekaman ini kan sudah dilakukan di Dukcapil. TPS khusus Ketua itu kan selain rumah sakit di rumah sakit nggak ada rumah sakit. Ya, ada lapas, Lapangan, ya, sama perusahaan ya. ada Susun dinas. alat dinas. Ada 38 TPS pusat Rusunawa itu ITERA juga ya itu ya. ITERA di 11 kabupaten kota. ITERA ada DPS lokasi itu. Cuman ITERA yang mengajukan DPS lokasi. Jadi kan mereka yang mengajukan, kita koordinasi lembaganya yang mengajukan. Ketua, ada komposisi bisa perubahan lagi nggak kira-kira lokasi TPS khusus ini? 38 itu atau ngunci atau Enggak, udah fix ya? jumlahnya udah final. Sesuai dengan penetapan DPT ya. Penambahan lokasi atau penambahan TPS nggak bisa berubah ya? Misalkan misalnya di daerah itu kan misalnya satu TPS tiba-tiba jadi 2 TPS karena jumlahnya atau ngunci? Ya kan ada persyaratan khusus ya, ada pengajuan dari lembaga yang terkait, misalnya pengajuan untuk TPS lokasi khusus. Tapi itu dilakukan sebelum penetapan DPT. Nah, Ketua, karena tidak masuk dalam kategori TPS khusus, nanti gimana sih pencoblosan di rumah sakit polanya? Ya mereka pindah memilih dalam keadaan tertentu, dalam kondisi Oh, yang DPT mereka pindah memilih. artinya lanjut yang lain. memilih di sekitar TPS tempat dia dirawat. Berita selanjutnya, DPW Nasdem Lampung akan kurbankan 15 ekor sapi untuk masyarakat. Pada Idul Adha 1444 Hijriah pada tahun 2023 ini, DPW Partai Nasdem Lampung akan mengorbankan 15 ekor sapi untuk masyarakat. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN mengatakan sapi korban itu nantinya akan dibagi untuk warga karena menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Herman melanjutkan pembagian daging kurban nantinya akan dilanjutkan pada hari Kamis 29 Juni 2023 dengan menggunakan kupon. Tak hanya di DPW, Herman juga menginstruksikan kepada seluruh DPD Selampung untuk melaksanakan ibadah kurban. Herman HN mengajak seluruh kader Nasdem untuk selalu berbagi kepada masyarakat. Herman HN juga memastikan seluruh hewan yang akan dikorbankan ini sudah dilakukan cek kesehatan.
Berita selanjutnya ada promo tebus murah 15.000 menu snack dan pasta di Domestik. Domestik menggulirkan promo Fantastic yang berlangsung hingga tanggal 10 Juli mendatang. Manajer operasional Domestik Martin Porending mengatakan promo First Stick ini berlaku untuk Domestik Transmart Lampung, Ciplus Lampung, dan Lampung City Mall di Bandar Lampung. Di promo Fun Stick ini, konsumen bisa tebus murah hanya dengan 15.000 untuk menu snack dan pasta. Di antaranya ada chicken cordon bleu, mac and cheese, crispy chicken burger, chicken twister, atau spaghetti carbonara. Cara tebus murah ini terlebih dahulu harus melakukan pembelian intern stick, bilik sirloin stick, ataupun tenderloin stick. Bisa juga melakukan pembelian prime stick, baik salmon fish stick, sirloin aus, malchu, dan wagyu. Martin menjelaskan Domestik ini adalah restoran yang menjual menu stick maupun bukan stick. Menu untuk stick ada di domestik, intern stick, dan prime stick. Untuk menu yang bukan stick ada menu western, nusantara, bento, fried rice, noodles, pasta, dan snack. Berikut untuk minumannya, ada kopi, mojito, ice, milkshake, cocoa, juice, and soft drink. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.